الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabatnya. Jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah, masih tersisa dua fadilah tentang keutamaan orang-orang yang melakukan puasa Senin Kamis. Di pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas beberapa dalil tentang besarnya pahala orang-orang yang melakukan puasa Senin Kamis. Yang sudah kita bahas yaitu diantaranya hari Senin dan Kamis adalah hari di mana pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya dimudahkan Allah bagi mereka yang merindukan surga. Kemudian fadilah yang kedua, orang-orang yang berpuasa Senin Kamis akan menjadi salah satu penyebab masuknya surga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang salah satu pintu surga bernama Ar-Rayyan, dan itu dimasuki oleh orang yang ahli puasa. Tentu yang disebut ahli puasa adalah puasa selain yang wajib, karena yang wajib itu wajib malah berdosa. Salah satu pintu surga disediakan bagi mereka yang sering berpuasa. Kemudian yang ketiga yang sudah kita bahas, orang yang berpuasa Senin Kamis telah menunjukkan bahwa dia taat dan cinta pada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Karena puasa Senin Kamis adalah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir yang sudah kita bahas, orang yang berpuasa Senin Kamis ketika diangkat amalnya, maka dia dalam kondisi sedang beribadah, yaitu puasa. Jadi setiap kali malaikat mengangkat catatan amal di hari Senin dan hari Kamis, maka catatan amalnya tertulis sedang berpuasa. Karena dalam riwayat disebutkan malaikat itu shift subuh dan menjelang maghrib, itu waktu diangkat amal. Jadi otomatis kenapa tertulis sedang puasa? Malaikat mengangkat catatan amal sebelum berbuka puasa, menjelang maghrib. Karena begitu maghrib datang berarti sudah berpindah hari. Maka catatan terakhir kita adalah sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Rasulullah yang telah menyampaikan tentang diangkatnya amal di hari Senin dan Kamis. Kita sudah bacakan hadis-hadisnya bahwa Rasulullah mengatakan tentang hari diangkatnya amal adalah hari Senin dan hari Kamis. Ini berita gaib seperti ini kita tidak tahu kebenarannya kecuali adanya dalil. Jadi berita-berita gaib itu tidak bisa dipastikan kecuali ada dalil. Dan ketika dalil yang berbicara, maka tiada keraguan di atasnya. Jadi, kalau mau mengarang sendiri tanpa dalil, ini berbahaya. Berita-berita gaib tidak boleh dikarang-karang tanpa dalil. Berita tentang alam kubur, berita tentang sakaratul maut,
bagaimana cara malaikat mencabut nyawa, berita tentang surga, neraka, itu harus berdalil. Tidak bisa dikarang-karang. Karena ada hakikatnya kita tidak tahu. Pernah ada suatu ceramah. Jadi beliau mengatakan ketika menjelang kiamat, ketika kiamat terjadi, orang-orang mukmin akan memegang kain kiswah Ka'bah. Jadi bergelantungan di Ka'bah. Jadi ketika kiamat terjadi, mukmin bergelantungan di Ka'bah, lalu terangkat beserta diangkatnya Ka'bah. Setelah beliau bercerita seperti itu, lalu kemudian ada salah seorang jamaah bertanya. Pertanyaannya sederhana. Katanya, Ustaz, itu yang Ustaz cerita tadi tentang orang bergelantungan di kain Ka'bah ketika menjelang kiamat, boleh kami tahu dalilnya apa? Ada ayat atau ada hadis? Tiba-tiba orang yang ceramah ini marah-marah dan mengatakan, kalau mau tahu dalil, belajar dulu 20 tahun seperti saya. Ini jawabannya. Maka nanti kalau bapak tanya, saya jawab seperti itu. Aneh. Makanya hati-hati mengabarkan yang gaib tanpa dalil. Ini berita gaib tentang pintu surga dibuka, tentang diangkat amal. Tapi percayalah kepada yang gaib selama itu Allah dan Nabi yang mengatakannya. Perkataan para ulama bisa dijadikan sandaran selama bersandar kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, fadilah yang kelima. Hari Senin, salah satu di mana hari yang Nabi suka berpuasa, itu adalah hari di mana Rasulullah dilahirkan. Lalu Rasulullah menerima wahyu pertama sekali, dan hari di mana Rasulullah wafat. Dan ini Rasulullah sendiri yang mengatakan kenapa beliau suka berpuasa di hari Senin dan Kamis, terutama hari Senin. Dalam hadis riwayat Muslim, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumil Isnin. Jadi Rasulullah ditanya tentang kenapa beliau memilih hari Senin untuk puasa. Nah, jadi pertanyaannya an saumi yaumil Isnin. Kenapa hari Senin yang dipilih untuk puasa? Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala zalika yaumu ulidtu wa yaumu bu'istu au unzila alayya fihi. Hari Senin itu hari aku dilahirkan, dan juga hari aku diutus menjadi nabi, yaitu hari aku diturunkan wahyu pertama sekali. Lalu disambung dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau ditanya, ayu yawmin tuwaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hari apa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalat, Aisyah kemudian mengatakan, yaumal Isnin, hari Senin. Jadi mulai dilahirkan hari Senin, dijadikan sebagai nabi hari Senin, wafat hari Senin. Tapi pertanyaan pertama tadi, kenapa beliau suka berpuasa di hari Senin? Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu kelebihan berpuasa di hari Senin, otomatis kita mengikuti semua yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesuatu yang Nabi suka itu bisa menjadi sumber hukum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain sebagai penjelas hukum, selain sebagai mubayyin, beliau bisa menjelaskan hukum dari Allah, juga Allah beri hak kepada Rasul untuk membuat hukum. Jadi ada beberapa kasus yang Rasulullah memang bisa membuat
hukum di atas syariat. Contoh, Allah mengatakan dalam Al-Quran, kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut in taraka kanil wasiyah lil walidain wal aqrabin. Kalau salah seorang di antara kalian menjelang kematian, maka hendaknya dia meninggalkan wasiat kepada orang tuanya, kepada ahli warisnya. Kan disuruh tinggalkan wasiat oleh Allah kepada orang tua dan ahli waris. Wasiat itu bisa berbentuk nasihat agama, bisa berbentuk harta. Namun kemudian Rasulullah yang mengatakan la wasiyata liwaris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Maksudnya apa? Bukan melawan Allah. Rasulullah ingin mentakhsis, khusus masalah harta. Tidak ada wasiat harta untuk ahli waris. Kalaupun ingin memberikan wasiat berupa harta untuk ahli waris, tidak boleh lebih daripada sepertiga, dan harus disetujui oleh semua ahli waris yang lain. Itu syariat. Itu yang buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tadi mengatakan secara umum, silakan tinggalkan wasiat kepada orang tua, kepada ahli waris. Ternyata Rasulullah mengkhususkan yang nasihat tadi itu untuk nasihat-nasihat agama, tapi khusus harta tidak boleh berwasiat harta kepada ahli waris. Kalaupun boleh, syaratnya disetujui oleh ahli waris yang lain. Makanya pilihan-pilihan Rasulullah puasa di hari Senin itu adalah kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau suka sesuatu walaupun belum dilakukan, itu bisa menjadi sunnah. Bisa menjadi sunnah, disebut dengan sunnah hammiyah. Jadi dia ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah taqririyah, ada sunnah hammiyah. Kalau qauli, perkataan Nabi; fi'li, perbuatan Nabi; taqrir, persetujuan Nabi. Ya, seperti makan kadal Arab. Ya, makan kadal Arab itu Nabi ketika ditanya oleh sahabat yang pulang dari medan perang, karena sahabat tidak menemukan makanan, mereka singgah di padang pasir, yang lewat cuma kadal Arab. Kadal Arab itu Pak, bukan kadal seperti kita, yang model agak gemuk. Apa namanya? Oasis. Oasis ya, apa namanya? Film karton itu, itulah dia. Bukan SpongeBob, Bang. Itu kadal Arab. Dan sahabat makan saja. Ketika sampai di Madinah, mereka bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, kami memakan dhab. Bahasa Arabnya dhabtun, kami telah memakan dhab. Boleh atau tidak? Kemudian Rasulullah diam saja, tidak menjawab. Nabi tidak menjawab menunjukkan boleh. Karena kalau haram, Nabi wajib memberitahu itu haram. Itu disebut takrir, Nabi setuju. Maksudnya diamnya Nabi, ya silakan makan saja. Nah, ada hammiyah. Sunnah hammiyah itu Nabi baru suka merencanakan, belum dilakukan. Contohnya apa? Puasa Ashura, puasa Tasu'a yang mendampingi puasa Ashura 9 dan 10 Muharram. Itu enggak pernah Nabi melakukan puasa Tasu'a. Cuma beliau mengatakan, kalau aku masih hidup di tahun yang akan datang, maka kita tambah satu hari lagi Tasu'a 9 Muharram, supaya tidak mirip dengan puasanya orang-orang Yahudi yang memperingati hari tenggelamnya Fir'aun. Beliau wafat sebelum melakukan itu, tapi sudah menjadi sunnah bagi kita. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, orang yang berpuasa di hari Senin, maka dia telah menjalankan salah satu suka Nabi, rasa suka Nabi. Dan dia termasuk golongan orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah,